Apakah diperbolehkan sebuah anggaran negara itu dikeluarkan terlebih dahulu dari posnya, kemudian diletakkan di rekening yang berbunga seperti itu? Sehubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian ada temuan terhadap suatu pengadaan barang dan jasa, dan atas temuan itu telah dilakukan pembayaran atau penyetoran atas temuan itu yang jumlahnya sesuai atau persis, namanya dalam temuan itu ada Rp10 dan atas itu ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp10. Dalam konteks yang demikian, apakah temuan itu sudah close, dalam artian sudah selesai dan tidak ada lagi celah hukum yang lain untuk itu? Kalau ternyata anggaran itu belum pernah diajukan atau bahkan tidak ada anggaran untuk itu karena katakanlah dari negara belum mau mengeluarkan anggaran itu karena statusnya belum jelas. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ya, terima kasih. Ahli ya. Tadi menyambung pertanyaan rekan kami, apakah dari sisi dari konteks keuangan publik diperbolehkan, ini terlepas dari adanya peraturan ya, apakah diperbolehkan sebuah anggaran negara itu dikeluarkan terlebih dahulu dari posnya, kemudian diletakkan di rekening yang berbunga seperti itu? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Jadi di PP 39/2007 Yang Mulia, rekening negara itu atau kas negara pasti berbunga gitu. Jadi tidak ada yang tidak berbunga. Jadi pasti akan menimbulkan, karena nanti akan perjanjian Yang Mulia sama banknya gitu ya. Nah, kalau menimbulkan, dan apakah kemudian dibolehkan, itu biasanya ada izin Menteri Keuangan. Jadi Yang Mulia, kalau Menteri Keuangan tidak pernah menegur, tidak pernah apa, seperti kasus dulu sistem AHU itu, maka sebenarnya berarti itu satu rekening yang memang telah diakui oleh Bendahara Umum Negara. Begitu Yang Mulia Majelis. Ya. Apakah tadi saudara mengatakan anggaran negara ada di bank yang berbunga seperti itu ya? Boleh. Jadi rekening itu dalam PP 39/2017, makanya kan ada dinyatakan kalau rekening itu menimbulkan bunga, ada bunga, maka menjadi haknya dari negara, begitu. Hak dari negara. Betul. Nah, kalau misalkan ternyata bunga tersebut diambil oleh pihak lain misalkan. Nah, itu kembali lagi Yang Mulia, kalau rekening kementerian lembaga itu sepenuhnya milik negara Yang Mulia. Tapi kalau escrow tadi, seperti kasus Batam itu Yang Mulia, BP Batam dengan penyedia air, maka harus diperjanjikan Yang Mulia waktu perjanjian pertamanya ini itu jadi milik siapa, karena kan namanya saja bukan nama kementerian lembaga. Begitu Yang Mulia Majelis. Jadi milik siapa? Bunganya itu milik siapa? Nah, kalau BP yang Batam itu Yang Mulia, akhirnya setengah-setengah Yang Mulia, diminta bagian gitu loh. Jadi terserah kontraknya, terserah mau dikasih ke semua ke negara atau dikasih ke penyedia bank jasa, semuanya dia terserah kontrak. Karena memang kementerian lembaga artinya ya sudah Anda atur deh, tapi kalau memang itu adalah milik negara, rekening milik negara, harus sepenuhnya menjadi bunganya itu menjadi milik negara. Begitu Yang Mulia. Iya. Kemudian berlanjut ke tadi saudara ahli sempat menyatakan bahwa KDP itu merupakan aset tetap seperti itu ya? Betul. Nah, kami baca di beberapa literatur online yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan di Badan Pelatihan itu bahwa KDP ini belum menjadi aset tetap. KDP menjadi aset tetap setelah adanya penyelesaian konstruksi yang dalam pengerjaan tersebut.
Nah ini menurut ahli gimana nih? Ya, saya tidak tahu yang mulia dalam PP, berarti saya bisa lihat pernyataan 07 PP 70 tahun 2010 demikian bicaranya bahwa aset tetap adalah di paling bawah adalah konstruksi dalam pengerjaan. Jadi itu aja disebut gitu yang mulia. Mengapa itu disebut? Karena memang itu dalam pengerjaan ketika laporan keuangan dibuat. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya lihat aturan gitu yang mulia, tidak kemudian persepsi saya, persepsi yang mulia atau tidak semua gitu. Iya. Dapat lagi. Sementara cukup. Ya, baik. Ada, silakan. Ini ahli sehubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian ada temuan terhadap suatu pengadaan barang dan jasa, dan atas temuan itu telah dilakukan pembayaran atau penyetoran atas temuan itu yang jumlahnya sesuai atau persis, namanya dalam temuan itu ada Rp10 dan atas itu ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp10. Dalam konteks yang demikian, apakah temuan itu sudah close, dalam artian sudah selesai dan tidak ada lagi celah hukum yang lain untuk itu? Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang 5/2004 bahwa tindak lanjut itu ketika sudah diselesaikan, biasanya nanti BPK akan mengeluarkan keputusan tuntas dalam pelaksanaan tindak lanjut. Jadi dianggap sudah selesai. Begitu yang mulia majelis. Cukup ya. Baik, majelis sedikit saja saudara ahli ya. Menyambung tadi pertanyaan dari penuntut umum ya soal KDP tadi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud KDP itu? Kita perdalam aja deh. Ya, KDP itu yang mulia karena jadi kan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, tentu ada batasan. Karena ini kaitannya dengan soal dicatatkannya di dalam status BMN tuh. betul yang mulia. Nah, sampai kapan itu katakanlah pemanaan dalam pengerjaan itu artinya kan tidak ada hal-hal yang menyangkut soal katakanlah di situ ada hambatan-hambatan dalam konteks misalkan ada gugatan perdata, betul, ada soal kemudian ada penyidikan pidana dan sebagainya. Apakah bisa dimaknai seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau sebenarnya sih yang mulia yang lebih lengkap itu ada di tadi pernyataan 07 di PP 70 2010. Di situ dinyatakan definisinya yang mulia yaitu suatu barang yang memang belum selesai dikerjakan pada saat laporan keuangan sedang dilakukan. Jadi misalnya yang mulia kan laporan keuangan itu tiap semester. Nah, artinya di sana bahwa itu murni karena proses teknis toh? Ya, betul yang mulia. Jadi dalam proses yang belum dilakukan dalam pengerjaannya itu karena ada hambatan teknis. Ya, kalau di peraturan itu tidak dijelaskan yang mulia. Iya, makanya apa? Saya tanya kepada ahli kan, saudara ahli kan yang namanya norma itu kan biasanya ada asas, ada filosofi, ada konsepsi kan begitu. Ya, yang bisa kan menjelaskan kan ahli. Ya, makanya segala macam yang mulia. Jadi karena proses pengerjaan itu dalam proses pengerjaan artinya dalam proses teknis, administrasi, kebijakan, regulasi dan sebagainya. Makanya begini saya tanyakan, kalau itu konteksnya adalah karena masih KDP-nya itu KDP murni karena teknis belum selesai dalam pengerjaan, kan pemaknaannya seperti itu loh. Ya, betul ya. Nah, beda ceritanya dengan belum diserah-serahkan karena bukan karena itu. Ada persoalan perdata, ada persoalan pidana. Apakah itu masuk ke konteks KDP atau tidak? Nah, ya betul itu tidak masuk yang mulia, tetapi kalau yang seperti tadi kan ada yang mulia yang kasusnya di Kementan yang asetnya itu sama DJP yang mulia yang sampai Mahkamah Agung kan kemudian kalah DJP itu. Kemudian diambil harus diserahkan kepada pihak lain. Itu yang mulia dalam standar aset pemerintahan harus tetap dicatat sebagai aset tapi tidak KDP yang mulia. Menjadi aset tetapi nanti di calegnya, di catatan laporan keuangan dicatat ini sedang dalam proses apa gitu di dalam proses pengadilan atau di mana gitu ya. Nah, artinya kan bukan masuk ke KDP toh? Bukan yang mulia untuk yang seperti itu. Soalnya kita biar jelas mumpung ada ahlinya di sini. Iya, insya Allah. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian saya bertanya lagi saudara ahli. Dalam konteks kerugian yang nyata dan pasti tadi kan saudara ada
dua ukurannya, yaitu berdasarkan nilai akuntansi atau Nilai buku dan nilai wajar ya, yang nyata. nilai aktual yang wajar ya, nilai nyata yang wajar. Nah, kalau misalkan kan yang namanya orang ada pengadaan barang pasti ada tujuan ya, ada tujuan, kemudian ada manfaatnya kan begitu. Nah, kalau katakanlah kemanfaatan dari proses pengadaan itu ternyata tidak tercapai atau hilang, bagaimana itu? Apakah itu masuk kategori kerugian yang nyata? Ya, yang mulia, kalau di dalam standar pengusahaan modern di negara yang tentu harus begitu. Tetapi ya, sayangnya di Indonesia nggak begitu ukuran yang mulia, masih voucher audit. Jadi lihat pada pemenuhan nilai buku dan nilai nyata. Jadi soal kemanfaatan yang mulia itu kan makanya disebut sebagai basis outcome terhadap pemeriksaan, dan itu BPK dan pemerintah saya belum mampu yang mulia kalau misalnya itu dilakukan. Contoh, saya pengusaha kapal ya, saya pesan kapal nih untuk pengadaan. Nah, ternyata setelah kapal itu ditunjukkan kepada saya tidak memenuhi sebagaimana yang saya inginkan, padahal kapal itu ternyata butuh biaya tambat di pelabuhan, dia butuh perawatan supaya tidak cepat rusak dan sebagainya. Tujuan saya adalah kapal yang seperti ini loh, gitu loh. Artinya sejak saya diserahkan ke saya, ditunjukkan ke saya, itu nggak pernah dipakai lagi, nggak pernah saya pakai. Saya duit sudah keluar. Apakah itu masuk kerugian yang nyata atau bagaimana? Jadi pertama yang mulia, kalau saya melakukan negara yang mulia, negara melakukan pengadaan barang jasa, kemudian sudah selesai tuntas diserahkan kepada negara, kewajiban negara yang pertama yang mulia adalah menetapkan biaya pemeliharaan. Jadi jangan kemudian itu kalau sudah diserah terima. Betul yang mulia. Nah, kalau belum diserah terima bagaimana? Kan jadi bebannya si penyedia jasa masih yang mulia, sampai jaminan tertentu dilakukan. Maka yang mulia, ketika ditetapkan status penggunaan dia dan dicatat, langsung melahirkan kewajiban negara memberikan biaya pemeliharaan. Baik, gitu. Kalau seperti yang saudara ahli katakan tadi, statusnya adalah dicatat istilahnya caleg ya. Betul, caleg. Betul. Bagaimana itu? Nah, itu langsung yang mulia, maka dilakukan penyampaian alokasi biaya pemeliharaannya. Nanti biaya pemeliharaannya dia berapa harus dialokasikan yang mulia. Kalau terbelangkai ya itu salahnya mengapa pengguna barang gitu. Kalau ternyata anggaran itu belum pernah diajukan atau bahkan tidak ada anggaran untuk itu karena katakanlah dari negara belum mau mengeluarkan anggaran itu karena statusnya belum jelas. Kalau sudah dicatat pasti sudah jelas yang mulia, karena kewajiban pencatatan adalah pengalokasian, begitu yang mulia. Jadi tidak ada barang yang dicatat tidak ada alokasinya. Salah sendiri kalau itu kementerian lembaganya nggak pengen. Makanya yang saya tanya kalau faktualnya misalkan belum ada. Betul yang mulia. Tapi faktanya yang mulia pada umumnya yang saya tahu sudah ada. Biasanya yang mulia begitu. Karena syarat satu yang pertama adalah mencatat, dia harus menyanggupi adanya alokasi anggaran, begitu yang mulia. Ya. Baik, coba kita tentu majelis hakim harus melihat bukti-bukti kan? Betul yang mulia. Ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Kalau sudah tidak lagi, terima kasih saudara ahli ya. Terima kasih yang mulia majelis. Pencerahan di persidangan ini. KTP saudara? Ya. Ya. Ya, silakan. Baik, silakan terdakwa pindah ke kursi saudara. Jadi masih ada satu kali persidangan, haknya penasihat hukum atau terdakwa ya. Hari Senin tanggal 16 ya. Ya. Terus nanti ya tanggal 16. Izin yang mulia.
terkait dengan 16 itu apakah juga termasuk terdakwa juga pemeriksaannya? Kenapa? Apa langsung pemeriksaan terdakwa? Kemarin kan direncanakan seperti itu. Siap. Kemarin direncanakan seperti itu. Nah, karena kemarin sudah sepakati setelah itu tuntutan tanggal 30 toh? Sebelum jam 12. Demikian ya. Jadi Senin tanggal 16 Januari. Jamnya kalau bisa lebih pagi ya. Ya, tadi jam berapa? Jam 10. Maka saya sedang undangan mewakili ketua untuk ada pelantikan wakil ketua pengadilan. Mohon maaf ya. Izin yang mulia, Ya. sebelum sidang ditutup kami ingin menyampaikan Nah, surat. besok itu ahli atau fakta? Fakta, ada cat. Fakta ya. Fakta dengan ahli. Fakta aja. Fakta aja ya. Baik, sambil dengan keterangan terdakwa ya. Demikian kita ketemu lagi hari Senin. Izin yang mulia itu. Oh ya, silahkan. Demikian kita ketemu lagi hari Senin tanggal 16 Januari jam 11 ya. Ya, sidang ditutup. Tuhan kan selalu